Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syariat dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali di Syariat dan alhamdulillah kita ada bersama guru kita Ustaz Taufik Al-Miftah. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu hal yang lagi FYP ya kalau bahasa anak TikTok ya, atau lagi terkenal banget nih Ustaz. Ipar jadi maut. Nih mungkin kalau ada yang nonton filmnya ya, ada filmnya kan nih? Ada filmnya, saya belum nonton. Tapi kisah cerita istrinya, pasangannya diambil sama ipar ya? Iya. Nah, ini saatnya ada 2 video. Ini Ustaz boleh nonton yang pertama, Ustaz. Silakan. Bismillah. Nah, Ya, ibrohnya yang bisa kita petik dari video tadi apa, Ustaz? ya pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi perzinahan itu bisa menimpa kepada siapa saja yang sudah nikah ataupun yang belum nikah. Iya. Makanya Islam punya hukum yang sempurna. Jadi siapapun yang berzina, baik sudah menikah atau belum menikah, hukumannya ada dan hukumannya beda. Itulah kenapa orang yang sudah menikah itu lebih berat hukumannya daripada yang belum menikah. Itu tuh keindahan Islam tuh begitu. Jadi hukumnya tidak disamakan. Yang belum menikah berzina dicambuk 100 kali. Tapi yang sudah menikah itu dirajam, Dilempar batu. lempar batu sampai mati. Nah, jadi video tadi itu pelajaran buat teman-teman ya, siapapun. Hati-hati, perzinahan itu bisa terjadi kepada siapapun. Makanya Qur'annya jelas, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ya, jangan dekat saja tidak boleh, apalagi masuk. Bahkan pintu-pintu yang menyebabkan bisa Zina. masuk ke dalam perzinahan tuh ditutup. Nggak boleh kholwat, berdua-duaan. Istilah kholwat nggak boleh. Ikhtilat campur baur nggak boleh. Melihat yang bukan mahram nggak boleh. Nah, itu semua cara syariat untuk menjaga kita supaya kita tidak terperosok ke dalam perzinahan. Apalagi kalau di keluarga kan hubungan ipar ya, Ustaz ya. Betul. Makanya ada film ipar dalam. Nah, Ustaz, ini video kedua ya, Ustaz ya. Ya. Silakan, Ustaz. Afwan. Kisah pilu dialami mama muda yang memergoki suaminya selingkuh dengan wanita lain. Sosok wanita yang jadi selingkuhan suami bukan orang jauh, namun selingkuhan adalah sang adik istri. Adik kandung menjadi pelakor dan merebut suami kakak kandungnya. Perselingkuhan menjadi hal yang paling menyakitkan dalam satu hubungan, apalagi pernikahan. Seolah tak cukup sampai di situ, perselingkuhan lebih menyakitkan saat orang terkasih melakukannya dengan orang yang dekat dengan kita. Seperti yang terjadi dengan wanita ini. Bagaimana tidak, ia harus menelan pahitnya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Terlebih lagi, sang suami berselingkuh dengan orang terdekat yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Wanita ini pasrah pergoki suami dan adik kandungnya berselingkuh. Suami selingkuh dengan ipar sendiri seperti kisah memilukan yang... Udah, oke. Nah, ini satu hal yang lagi rame, Ustaz. Ya. Ada juga mungkin di video lain yang suami mempergoki istrinya. Nah, ini ibrah apa lagi nih, Ustaz, yang bisa kita ambil, Ustaz? Ya, kalau kita melihat dari video itu ada penyakit atau virus namanya cinta lama bersemi kembali. CLBK, Ustaz ya? Ya, CLBK itu bisa datang kapan aja, makanya hati-hati tuh.
Wow. Ya ketika acara-acara reuni, Wah, bahaya tuh saat ya reuni itu kadang-kadang kalau nggak punya benteng, nggak punya iman, itu bisa masuk ke dalam CLBK. Makanya salah satunya harus mengingatkan. Ya, maaf, kita sudah saling rumah tangga, kita sudah punya pasangan masing-masing lah. Jadi sudah masa lalu biarlah berlalu. Ya, jadi kalau nggak ada yang mengingatkan, ya nanti efeknya akan terjadi perselingkuhan. Ya, dan yang paling mengerikan itu kalau selingkuhannya itu adalah orang yang ternyata terdekat, yaitu yang disebut ipar tadi. Ya, naudzubillah. Tapi itu kan satu kata yang cukup famous ya, ipar adalah maut. Mungkin ya, itu hadis Nabi. Oh, itu hadis. Itu hadis Nabi. Subhanallah. Bahwa mungkin kalau kita bertanya kepada hati kita sekarang, kok Nabi bisa mengatakan begitu ya? Kejadian mah sekarang. Dan banyak sekarang terjadi. Itulah Nabi itu berkata-kata bukan hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu. Ya, hadisnya dikatakan dalam hadis Bukhari. Jadi ini larangan keras, iyakum waddukhula ala nisa. Jadi kata Nabi, berhati-hatilah kalian, jangan memasuki area wanita. Ya, jangan masuk menemui wanita. Jadi kalau wanita itu jangan masuk. Lalu seorang laki-laki Ansor bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afaro'aital hamwa. Ya Rasul, bagaimana tentang ipar? Bagaimana tentang ipar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jelas mengatakan alhamu al-mautu. Ipar adalah maut. Nah, yang ingin kita ambil pelajaran, kenapa Nabi mengatakan ipar itu adalah maut? Nah, iya. Ya, artinya apa sebenarnya? Ipar adalah maut. Ternyata kata ulama yang pertama, kalau ada orang yang ternyata pasangannya berselingkuh dengan iparnya, lebih baik mati daripada dia harus meridhoi pasangannya selingkuh dengan iparnya. Jadi kematian itu lebih baik bagi dirinya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kematian di sini artinya kematian agamanya. Oh, bukan zahir berarti. Ya, agamanya sudah mati. Kenapa? Ini orang sudah nikah, kok zina, selingkuh, dan selingkuhnya kok sama ipar. Nanti kalau hamil, itu repot itu. Jadi anaknya juga ternyata anak dari kakaknya juga. Ya kan, wah, itu kemana-mana, panjang itu, kompleks. Makanya ini kematian agama. Jadi agamanya sudah mati nih orang. Yang ketiga, ipar adalah maut. Maksudnya kalau orang sudah selingkuh, dia sudah nikah, hukumannya rajam sampai mati. Makanya ini kenapa Nabi mengatakan ipar itu adalah maut. Ini semuanya 3 poin tadi itu berat. Ngeri. Ya. Nah, itu berarti ada untuk mencegah Zat, berarti ada sebuah limitasi hubungan dengan ipar ya Zat. Iya, makanya nggak boleh satu rumah dengan ipar. Oh, makanya disarankan tuh beda atap ya Zat. Iya, beda atap. Kalaupun kita berada di satu tempat, ipar datang main, adik ipar atau kakak ipar, sebaiknya kita keluar. Kalau hanya kita berdua, kita keluar atau ipar yang keluar. Jangan boleh masuk. Suami sama ipar, ya, suaminya keluar. Jangan membuat kesempatan berdua-duaan dengan ipar karena ipar bukan mahram. Iya. Bukan karena mahram tadi. Jadi sebenarnya bisa dinikahi juga sebenarnya kan? Ya bisa, kalau nanti ya sudah wafat istrinya, turun ranjang, itu namanya boleh, bisa. Oke. Tapi kalau misalnya tidak ada klausul apapun, tetap nggak boleh. Nggak boleh. Oh, ini juga baru tahu ternyata ipar maut itu hadis ya? Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kejadian banyak kisah-kisah yang terbukti dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu pun juga ada, Zat? Zaman dulu sudah ada. Zaman dulu sudah ada. Makanya karena ada laki-laki Ansor yang bertanya, Nabi katakan bahwa ipar adalah maut. Tapi beda orang dulu, ketika mendengar Nabi bersabda, para sahabat itu segera menjauhi. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang kan coba-coba. Ya, bahkan dipraktekkan, bahkan ditabrak. Nah, yang penting kan ini kan cinta. Nah, ini kan cinta dari Allah. Saya cinta juga kepada adiknya, istri, ya enggak boleh.
menyalahartikan cinta. Iya, ya, artinya dia tidak bisa menempatkan cinta yang benar pada tempatnya. Nah, kita istirahat dulu sejenak karena insya Allah di sini ada video lagi yang lebih seru. Maka jangan kemana-mana, tetap di Share It. Akhirnya kita kembali lagi dan insya Allah ada 2 video lagi. Tapi sebelum kita lanjut tadi cukup sangat impactful ya Ustaz ya. Ternyata ipar tuh bisa menjadi retak ya malignya rumah tangga tuh di ipar malah, which is orang terdekat ya Ustaz ya. Iya. Both side berarti ipar dari istri, ipar dari suami itu termasuk ya, either laki perempuan juga termasuk. Iya, termasuk. Nah, saat ini ada video menarik saat Tafadol Ustaz. Sorry. Kisah seorang wanita muda berusia 21 tahun rela dinikahi abang iparnya sendiri. Ia pun menjadi ibu sambung untuk keponakannya di usia yang masih muda. Awalnya pada tahun 2015 sang kakak kandung menikah dengan seorang pria. Namun tak disangka saat tahun 2023 dirinya pun menikah dengan kakak iparnya tersebut. Pasangan tersebut terjadi di wilayah Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, ia membagikan foto dirinya di pernikahan kakaknya perempuan. Wanita itu berdiri di samping kakak wanitanya yang menjadi pengantin di tahun 2015. Kemudian pada tahun 2023, ia membagikan foto pernikahannya dengan suami kakaknya atau kakak iparnya. Wanita itu menjelaskan jika kakak kandungnya itu telah meninggal dunia. Ini berarti lanjutan yang tadi, Sat ya? Ya. Yang turun kasur ya, turun ranjang. Nah, Sat, ibrohnya apa nih, Sat? Ya, sebenarnya itu boleh. Kalau sudah meninggal? Ya, kalau sudah meninggal, karena Rasulullah SAW punya 2 putri, namanya Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Menikah dengan satu sahabat, namanya Utsman bin Affan. Oke, dia 2 bintang gitu. Ya, Dzatun Nurain, 2 cahaya. 2 cahaya ya? Ya, tapi syaratnya kakaknya sudah wafat, turun ke adiknya. Sebenarnya itu tidak apa-apa kalau memang adiknya sudah atau kakaknya sudah wafat, dia menikahi adiknya dan nikahnya sah secara agama. Jadi itu bukan perselingkuhan namanya. Karena sudah meninggal dulu. Iya, kakaknya sudah meninggal. Kecuali kalau hubungannya memang dari sejak lama. Oh, ini dia sudah punya meninggal udah ada. Ya, sudah ada hubungan lama, itu namanya tetap perselingkuhan, bahkan itu perzinahan, apalagi kalau sampai kakaknya diracun. Ya, biar teori mati deh kakaknya. Subhanallah ya. Jadi itu enggak apa-apa. Nah, itu mungkin yang mau nikah ya, hati-hati. Yang jomblo nih, muka-muka jomblo semua. Ya, jadi kalau turun ranjang boleh. Karena Utsman pernah menikah dengan 2 wanita, adik dan kakak dari putri Rasulullah SAW, tapi tidak bersamaan. Ini bukan turun ranjang, turun dari kasur ya. Jangan terlalu jenis begini. Takutnya ada yang gitu kan, Ustaz. Oh, turun ranjang tidak boleh gitu. Cuma dari kasur, katanya nggak gitu. Nah, saatnya ada video kedua nih agak curhat nih, Ustaz. Kamu yang adu domba, kamu yang fitnah aku, kamu yang jelek-jelekin aku, kamu yang iri sama aku, tapi kamu musuhin aku. Indahnya ipar zaman sekarang. Udah. Oh, oke. Nah, ini Sat, video pendek, Sat. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari curhatan ini, Sat? Ya, sebaiknya curhat jangan di sosial media. Jangan jadikan TikTok, Instagram, Facebook sebagai media curhat. Curhat tuh ya ke Allah. Tapi zaman sekarang kan gitu. Karena di sosial media curhat di sosial media, solusi belum tentu, masalah pasti. Oh, jadi aib soalnya pembuka aib. Satu, muka aib. Kedua, komentar-komentar yang kadang tidak memberi solusi, malah memancing kerusuhan, menambah masalah. Betul. Ada pihak yang tersinggung, akhirnya yang tersinggung dia buat video lagi nggak selesai-selesai. Malah panjang. Jadi lebih bagus curhatnya ke Allah. Ambil air wudhu, gelar sajadah, ngadu ke Allah. Cikini ke godang dia, saya begini gara-gara dia ya Allah. Ke Garut naik taksi, saya tahajud minta solusi. Udah itu enak. Ya Allah kasih solusi itu. Ya. Tadi Ustaz ngomong cikini godang, kenapa saya ingatnya ke lagu ya, Ustaz? Ya. Nah, Ustaz, sebenarnya Ustaz, berarti bisa kita asumsikan bahwa ipar tuh bisa menjadi sebuah benalu, bisa menjadi sebuah teman ya, Ustaz? Iya, kalau dia tidak ngerti agama, ya ini akan menjadi malapetaka.
makanya apapun yang menimbulkan atau membuka jalan untuk mendekati zina itu nggak boleh. Misalnya ipar mengantarkan ke kantor, ayo bareng sama kakak sejalan. Nah itu kan awalnya nganter, karena kalau ada dua orang yang bukan mahram, yang ketiga setan. Awalnya nganter, awalnya ketemu di bareng di rumah, ya. Nanti sampai kantor, pulang bareng, pulang ke rumah. Nanti beberapa hari kemudian bisa jadi dari kantor bareng, tapi pulangnya nggak sampai rumah. Beda destinasi. Nah dia, ya naudzubillah, mungkin dia mampir kemana. Pertama ke tempat-tempat makan yang terbuka. Iya, lama-lama kayak yang di private, yang tertutup. Lama-lama nggak pulang. Nah jadi saya kira itulah pintu-pintu yang seperti itu dijauhi. Walaupun sekarang itu kan jadi hal yang sangat umum ya, Sat, ya. Apalagi kalau zaman sekarang misalnya ya, kalau searah apa gitu kan umum, Sat. Iya, tapi itu pintunya nggak boleh. Untuk menghindari nggak boleh. Ya, lebih baik seorang istri juga harus bisa menjaga suaminya. Ya, kalau seandainya suaminya dekat dengan adik perempuannya, coba dibatasi. Ya, jangan dikasih akses untuk bisa terus berdua bersama, walaupun satu jalan tadi. Ya, nggak bisa, atau di rumah berdua. Ya, jadi hal-hal begitu kalau lepas dari perhatian dan terlalu percaya penuh kepada adiknya, kepada suaminya, karena itu kan adik saya, nggak mungkin lah ya. Gitu, walhasil akan terjadi. Karena ini hadis Nabi, nggak mungkin Nabi salah. Di sini yang ada ipar atau kakak ipar nggak sih? Nggak ada ya? Yang ada ipar? Oh, keluarga pada jomblo. Ya, masih jomblo ini wajah-wajahnya. Ngeri ya, Sat? Iya, ngeri. Ngeri sedap ya. Iya. Malah lebih berbahaya adik ipar daripada orang ketiga yang lain ya, Sat? Iya. Sebenarnya. Ya, secara hukum lebih berbahaya dan lebih hina. Ya, dan ketika orang lain bisa dinikahin jadi poligami kan. Betul, ketika orang dari faktor eksternal itu masih bisa tidak berhubungan dengan nasab nanti. Tapi kalau ini darahnya sama, ya itu akan rumit nanti. Beda nggak sih, Sat, kalau misalnya ipar laki sama ipar perempuan atau tuh sama aja sebenarnya? Sama. Nabi mengatakan umum, ipar adalah maut. Nabi tidak menuju kepada ipar laki-laki adalah maut, ipar perempuan. Tidak, ipar adalah maut, berarti baik laki-laki perempuan sama. Ya, antum misalnya punya adik ipar perempuan kan? Nah, itu maut. Saya punya adik ipar perempuan. Itu maut. Adiknya istri saya itu ada 3, semuanya perempuan. Itu kalau kita nggak ngerti agama, itu maut. Soalnya baik lagi kalau misalnya strangers ya, orang asing, dinikahin itu nggak apa-apa karena nggak ada nasabnya. Tapi kalau ipar itu akan makanya harus meninggal dulu. Betul. Baru boleh dinikahin. Iya. Nah, ada yang makin takut nikah di sini? Takutnya kan pada takut, Sat, aduh adik gue perempuan semua lagi kan, gimana gitu. Nah, untuk menjaga, Sat, apakah ada selain secara umumnya apa, Sat, untuk menjaga, Sat? Karena kayak zaman sekarang kan ada tradisi ibaratnya nginep dulu di rumah mertua. Jangan ngomong, aku belum nikah juga. Sebenarnya yang menjaga kita itu kan ilmu. Saya kira kalau adik ipar, kakak ipar kita ngerti dan kitanya juga paham, saya kira itu nggak akan terjadi lah. Karena sudah ada benteng ilmu. Ya, sudah ada benteng ilmunya. Dan dia coba pikirkan bagaimana kecewanya orang tuanya. Oh iya tuh. Ya, orang tuanya akan bingung. Satu sisi ini kakak, ini adiknya, dua-duanya anaknya. Akan membela yang mana? Nah, orang tua akan bagaimana? Makanya itu rumit. Jadi bentengnya ilmu secara rohani, secara dohir. Jangan memberi kesempatan untuk bisa selalu bersama ya dengan ipar. Walaupun ke kantor, alasan kemana, sejalan, tutup itu semua. Jaga pandangan. Ketika kumpul keluarga dengan ipar, tutup aurat. Ya, tutup aurat. Karena kayak kata Bang Napi ya, dengan kesempatan ya. Ya. Waspadalah ya. Karena kadang banyak yang tidak paham.
ini kan kakak, ini kan ada Masih ipar, ini kakak keluarga. ipar, seolah-olah keluarga. Dia buka aurat, padahal itu bukan mahram, nggak boleh. Tapi tetangga kita sendiri, itu kan kalau ipar main ke rumah, tetangga tuh nggak ada yang curiga. Ya, karena kan kok iparnya main ke rumah. Iya. Nah, itu kan masih ada hubungan, kayaknya nggak mungkin deh terjadi apa-apa di dalam, nggak mungkin. Kayaknya nggak tahu. Benar. Nah, makanya kalau bukan kita yang menjaga, orang lain nggak mungkin. Tiba-tiba ipar datang lalu tetangga, keluar kamu, ipar bukan mahram, ipar dalam maut. Tuh bisa ditempeleng. Nggak semua orang ngerti, makanya Iya, benar. kita yang membentengi diri kita sendiri. Salah Sampaikan. satunya nonton program ini. Nah, Ya. saat kita istirahat sejenak, tetap di Share It.